Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di seluruh tanah air dimanapun Anda berada, walau baik itu yang beragama Islam ataupun yang non-Muslim, semua pada hari ini kita bersatu padu untuk menyokong program yang ingin kita tawarkan kepada pemerintah Pak Jokowi, yaitu program dana desa sebesar 7 miliar. Ini saya informasikan kepada seluruh teman-teman di desa-desa di seluruh Indonesia, di mana hari ini kita akan membuat program untuk mendapatkan uang atau dana desa sebesar 7 miliar. Untuk apa? Itu untuk membangkitkan perekonomian desa, sekaligus membantu mengatasi krisis ekonomi yang pada hari ini sudah sangat terasa atau sangat terdesak, di mana rakyat di desa-desa sudah tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan karena tidak ada lagi, sudah sangat minim lapangan kerja yang dibuka. Dan kalaupun kita ingin bekerja di desa untuk membangun hal-hal itu, kita tidak punya modal. Tidak punya modal untuk hal yang demikian, baik itu untuk pertanian, untuk usaha rumah tangga, untuk para mereka yang nelayan dan sebagainya. Jadi hari ini yang telah terjadi adalah kita telah terjerumus dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, dalam kondisi yang sangat menakutkan. Tidak menepis kemungkinan beberapa bulan ke depan kita akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang mungkin kalau di saat awal di zaman usaha akhirnya Pak Harto itu atau tahun 96, 97 itu krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu tidak separah apa yang akan kita hadapi di masa mendatang ini. Kenapa demikian? Perlu saya uraikan, di mana hari ini para petinggi negara, para politikus, mereka tidak memikirkan nasib rakyat di desa-desa pada hari ini. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan atau bisa menguasai negeri ini. Jadi mereka hari ini sedang mendobrak Pak Jokowi dengan berbagai cara. Misalnya saya contohkan, mereka hari ini telah melabel Pak Jokowi dengan komunis. Karena Pak Jokowi meminjamkan dana dari Tiongkok. Jadi kalau kita berpikir apakah itu benar Pak Jokowi itu komunis? Kalau di Indonesia dilabelkan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia,
dengan sangat nyata dan sangat terang hari ini partai itu tidak terdaftar di Kemenkumham. Dan partai itu tidak terdaftar di dalam di KPU. Jadi namun begitu para tokoh politikus dan para termasuk maaf ya, saya ini bukan mendobrak ulama, tapi para ulama, para ustadz kiai melabelkan Pak Jokowi dengan PKI. Padahal itu nyata nggak ada, jelas di depan kita dengan kasat mata. Kenapa mereka tidak melihat seutuhnya? Apa maunya? Ini kan jelas. Ini jelas. Ini pembusukan istilahnya. Jelas ini pembusukan. Nyata tidak ada Partai Komunis Indonesia di negeri kita ini, tapi mereka memaksakan Pak Jokowi itu komunis. Supaya Pak Jokowi mengakui komunis. Kan nggak mungkin. Memang nggak ada. Dan kita juga secara logika ya kita bisa berpikir hal yang tidak nyata itu ingin ada pembenaran, ada mau apa. Itulah saya katakan mereka tidak berpikir untuk rakyat. Kalau mereka itu para kiai ustaz ulama, seharusnya mereka menggodok umat muslim di Indonesia ini pada detik ini mengarah pada perekonomian, di mana para pengurus pesantren mereka mengarahkan santrinya untuk bercocok tanam karena keadaan kondisi perekonomian kita akan dilanda dan kemiskinan, ya kan, membekali ilmu agama dengan tepat. Tidak seperti hari ini, tapi itu mereka tidak melakukan. Mereka lebih condong itu di atas podium berkoar-koar. Ini kan sesuatu yang tidak dapat kita terima. Tapi kalau coba para ustadz, para kiai mereka membina santri, membina umat, baik keluarganya, baik orang kampung, orang sekitar di kecamatan, membekali agama dibarengi dengan kerja nyata, pegang cangkul atau berdagang apa yang bisa. Mereka yang mengiringinya untuk membangun perekonomian demi kemaslahatan umat, tidak mereka lakukan. Mereka tetap berkoar-koar di atas podium untuk menjegal Pak Jokowi dengan alasan PKI. Lalu hal kedua yang kita pikirkan, mengapa mereka sangat ketakutan? Mengapa para kiai tokoh ulama ataupun para pejabat sangat ketakutan dengan PKI? Sehingga kalau ada tokoh-tokoh komunis di Indonesia pada hari ini, itu mereka bikin naik daun, bikin mereka kuat. Mereka juga berpikir, itu umat Islam kita bertiga aja, orang itu 1000 takut sama kita. Ini kenapa terjadi? Karena dari ceramah-ceramah pidato tokoh kita. Mereka ketakutan kita lihat pada hari ini. Padahal kalau kita berpikir jernih, itu ada misalnya kemungkinan yang mengarah ke situ. Siapkan santri-santri, orang-orang desa, beri pemahaman iman yang kuat, beri pemahaman negara yang utuh. Begitu yang seharusnya kita lakukan. Itu yang seharusnya para dilakukan. Sudah terpaksa kali, siapkan bambu runcing, bertempur kita sampai titik darah penghabisan. Kenapa berkoar-koar hari ini seperti orang ketakutan?
Bisa lihat itu berkeringat-keringat dingin untuk para petinggi-petinggi negara atau takut sama komunis. Tidak perlu takut seharusnya. Lawan kalau memang mereka datang. Bertempur. Ini kayak nggak ada apa itu. Nggak ada nyali. Bukan abang jago itu. Sekarang maunya abang jago. Bukan seperti itu. Ini yang perlu kita percerahkan ataupun perlu kita cari solusi. Jadi solusinya mereka para kiai dai sedang berkumpul dengan sebagian tokoh-tokoh negara untuk menjebak Pak Jokowi melabelkan PKI. Dulu Pak Harto dilabelkan dengan KKN. Ini saudara-saudara rakyat di desa-desa harus dipahami apa yang saya katakan ini. Pak Harto dilabelkan dengan KKN. Tapi setelah Pak Harto dilengsirkan, apa yang terjadi di negeri ini, apa yang terjadi di zaman reformasi. Dulu di zaman Pak Harto saya telah menikmati uang di mana-mana. Tahun 94, tahun 95 sampai 96 itu Indonesia sedang naik daun. 2 hari kerja dapat beli 1 gram emas. Tapi di zaman reformasi 20 hari kerja enggak dapat 1 gram emas. Itu bedanya. Dan KKN yang dilabelkan kepada Pak Harto oleh para tokoh reformasi pada saat itu, hari ini KKN itu 100 kali lipat apa yang dilabelkan kepada Pak Harto. Kalau Pak Harto KKN-nya 1.000, hari ini KKN-nya 100.000. Dan mereka penggerak tokoh-tokoh reformasi yang menggerakkan reformasi lari tunggang langgang sampai hari ini. Enggak bisa menyelesaikan apa yang mereka utarakan di saat mereka melengsirkan Pak Harto. Sampai hari ini. Kalau Anda tidak percaya, Prof. Amin Rais masih hidup. Tanyakan pada dia. Benar apa enggak yang saya katakan? Gejolak negeri ini berbagai bentuk. Dulu Indonesia ini di zaman Pak Harto swasembada beras. Dunia mengakuinya, bukan hanya Indonesia. Hari ini itu karena ulah tokoh-tokoh reformasi, beras diimpor dari luar negeri. Bawang diimpor, kedelai diimpor, daging diimpor. Itulah mereka lari dari tanggung jawab, tidak mampu menyelesaikan setelah mereka melengsirkan Pak Harto sampai hari ini. Ini hari ini mereka melabelkan Pak Jokowi dengan PKI. Jadi inilah yang perlu Anda harus mengetahui, bahwa apa yang dilabelkan kepada Pak Jokowi hari ini itu salah total. Jangan terima, ya. Jangan dengar. Jangan dengar. Rakyat di desa-desa tidak perlu mendengarkan. Dukung dan like, subscribe dana desa 7 miliar yang akan kita urus dan akan kita minta atau kita tawarkan kepada Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi mendengarkan video saya ini, di mana Pak Jokowi harus bekerja sama dengan rakyat untuk mencari solusi, di mana Pak Jokowi bisa meminjam dana untuk
rakyat desa sebesar 7 miliar per desa. Pak, Bapak berutang aja. Kalau dulu Bapak sudah berutang sekian ratus triliun, ini rakyat desa butuh 500 triliun. Anggaran dana desa 7 miliar per desa, Pak. Tolong Bapak cari, rakyat desa sangat membutuhkan dan bertanggung jawab untuk mengelola dana desa itu. Nanti kita akan membuat atau kita menyusun cara atau proses dana 7 miliar itu bagaimana digunakan oleh desa agar tidak hilang. Nanti ini mungkin akan kita konsultasikan dengan Polri, dengan TNI, kalau orang itu yang sebagai backup 7 miliar. Nanti keluar masuk uang itu mungkin harus sepengetahuan dari pihak itu. Kalau di kampung di Kapolsek atau di di Polsek atau di Koramil atau di begitulah kira-kira contohnya, Pak. Jadi ini tawaran rakyat, Pak. Tawaran rakyat ini hari ini Bapak sisihkan pikiran tentang hal lain. Bapak tolong pikirkan yang saya tawarkan ini 7 miliar, Pak, ya. Jangan lupa Bapak berpikir tentang 7 miliar. Bila ada yang mengganjal atau ingin melengsir Bapak atau ingin melakukan pemakzulan, kami rakyat desa akan melakukan referendum desa untuk membackup Bapak sampai tahun 2024. Dan kalau Bapak berhasil memberikan pinjaman, berhasil mengurus 7 miliar per desa, tidak tertutup kemungkinan Bapak akan kami jadikan Presiden Indonesia sampai 2029, Pak. Ya. Rakyat desa akan bersatu padu mengangkat Bapak Presiden ketiga di Indonesia ini. Jadi Bapak jangan takut kalau ada mereka yang dari parlemen yang tidak setuju dengan 7 miliar. Kami rakyat desa hanya ingin tahu bukan orangnya, dari partai apa, lambang apa. Kami jegal mereka. Di pemilu 2024 nanti, nama partai mereka dan lambang partai mereka kami edarkan ke seluruh desa, yang mana jangan didukung karena mereka tidak mendukung program 7 miliar per desa. Dan juga itu DPR, MPR harus mendukung 7 miliar ini. Kalau memang mereka merasa dirinya diangkat menjadi anggota DPR atau MPR oleh rakyat. Jadi mereka sudah bertahun-tahun sudah menikmati bagaimana indahnya menjadi anggota dewan, bagaimana makmurnya keluarga mereka. Hari ini tolong memakmurkan rakyat desa melalui 7 miliar. Jadi bagi anggota atau ketua DPR MPR ini perlu diperhatikan dengan sangat serius. 7 miliar. Kalau Anda memboikot, tidak mendukung 7 miliar ini, seperti saya bilang tadi,
partai Anda, lambang partai Anda akan beredar di seluruh Indonesia untuk diboikot oleh rakyat di desa-desa. Ini kami nanti akan membuat suatu wadah di mana rakyat desa-desa nanti berkumpul atau berkumpul di situ melalui kalau zaman sekarang melalui YouTube melalui wadah ke wadah. Jadi jangan lupa tolong like, subscribe dan bagi-bagikan video ini kepada desa-desa tetangga, saudara-saudara atau teman-teman saudara. Beritahukan semua informasi ini ke seluruh Indonesia. Dukung video saya ini, dukung program ini, kita bersatu padu dan nanti semua pihak di Jakarta akan melihat semua desa, tokoh-tokoh, pejabat-pejabat di Jakarta agar melihat langsung perkumpulan persatuan rakyat desa-desa. Ini saya tidak bermaksud mengacaukan stabilitas negara, tidak bermaksud mengacaukan stabilitas politik, juga tidak. Saudara-saudara ingin berpolitiklah dengan benar dan jujur. Kalau saudara-saudara ingin menjadi presiden, ingin menjadi anggota dewan ke depan, bertarung secara jantan di medan pemilu 2024. Jadi keadaan hari ini jangan kacaukan. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau Pak Jokowi dituduh PKI atau membawa pengaruh komunis, ini salah. Cina menggelontorkan pinjaman ke Indonesia tak lain tak bukan adalah mendahului Barat. Karena Barat hari ini ingin mencaplok perekonomian Asia. Cina merasa mereka lebih berhak menguasai